warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta mendapat tugas dari mata kuliah Biologi Lingkungan untuk mengobservasi tentang sanitasi lingkungan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai oleh kami? Bersedia. Pertanyaan pertama, apakah Bapak selalu mencuci tangan dan menggunakan masker setiap hari saat pandemi COVID-19? Saat COVID-19, saya selalu menggunakan masker serta melakukan cuci tangan setiap melakukan kegiatan yang membutuhkan tangan. Kalau setelah COVID, Bapak masih menggunakan masker? Kalau setelah COVID, untuk masker sudah tidak menggunakan, tetapi untuk cuci tangan selalu melakukannya setiap selesai melaksanakan pekerjaan yang menggunakan tangan terutama. Apakah Bapak selalu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah? Iya, selalu. Apakah Bapak terbiasa memotong kuku secara teratur seminggu sekali? Iya, terutama biasanya di hari Jumat sebelum sholat Jumatan. Apakah di rumah Bapak menggunakan toilet pribadi? Iya. Untuk alasannya kenapa ya Bapak? Alasannya karena yang pertama tentang privasi, yang kedua tetap untuk kesehatan, lebih bersih dalam hal menjaga atau merawatnya. Ya. Untuk ukuran jamban dari rumah Bapak itu kurang lebih apakah sekitar 10 meter? Jaraknya kurang lebih 10 meter. Apakah sumber air di sekitar jamban, apakah ada ya Bapak, seperti kayak sungai yang digunakan oleh masyarakat? Tidak ada. Tidak. Untuk sumber minum itu apakah menggunakan sumur atau PAM? Sumur. Keterangannya kenapa ya? Karena untuk sumber airnya kita itu masih melimpah, jadi lebih mudah, sumber air itu masih mudah. Sebenarnya untuk jalur pumpnya sendiri ya memang baru ada beberapa tahun ini. Jika menggunakan sumur, sumurnya itu jenis apa ya Pak yang digunakan? Itu sumur bor tancap, kedalaman kurang lebih 10 sampai 12 meter. Apakah sumber pencemar dengan radius 10 meter apakah ada dari sumur tersebut Pak? Mungkin berupa kakus? Ada. Adakah sewaktu-waktu genangan air pada jarak sekitar 2 meter dari sekitar sumur? Kalau 2 meter tidak ada. Tidak ada genangan di area sekitar sumur 2 meter, nggak ada. Karena apa ya Pak? Karena lokasinya memang jauh dari genangan. Apakah ada saluran pembuangan di sekitar sumur? Ada. Karena apa ya Pak? Karena kurang lebih jaraknya sekitar 6 meter itu parit kampung. Apakah ada lantai semen mengitari sumur dengan radius sekitar 1 meter? Ya, ada. Bagaimana cara meletakkan ember timba sumur? Karena tidak menggunakan sumur timba ya kita tidak punya embernya. Pertanyaan berikutnya, apakah air yang digunakan di rumah Bapak berasal dari sambungan rumah sendiri? Iya, instalasi pipa sendiri. Alasannya apa ya Pak?
Karena masih menggunakan sumur bor tancap itu, kemudian kita menggunakan tandon. Apakah terjadi gangguan pada sistem perpipaannya ya Pak? Tidak ada tapi jarang. Eh, apakah Bapak menggunakan air keran untuk keperluan sehari-hari, terutama pada masak atau cuci? Iya, Apakah ada potensi pencemaran dari saluran air di rumah Bapak? tidak ada. Apakah Bapak menggunakan tandon untuk menyimpan air? Iya, Keterangannya apa ya Bapak? tandonnya 500 liter. Itu kita cat tandonnya untuk mengurangi perlumutan. Jadi kita tandonnya itu kita cat minyak warna putih seperti itu. Ya, apakah ada potensi pencemaran atau kontaminasi dari sistem perpipaannya? Tidak ada. Apakah tandon air Bapak sudah memenuhi standar kebersihan? Ya, karena juga kita usahakan kita cat dan kita bersihkan berkala. Potensi. Jarak resapan atau lubang penampungan apakah kurang dari 10 meter dari sumber air bersih? Kita lebih dari 10 meter, kurang lebih 10 meter, dalam arti di 10 meter ke atas. Karena apa ya Pak? Ya, untuk menjaga higienis, dalam arti mengurangi pencemaran. Karena memang dulu waktu pembuatan kita juga browsing bahwasanya minimal itu 10 meter, diusahakan 10 meter jarak dari sumber air ke bak penampungan septic tank. Apakah letak resapan tersebut di bagian yang lebih tinggi dari sumber air bersih? Tidak, sama rata. Apakah lantai jamban tidak rapat atau tidak menggunakan ubin atau marmer sehingga memungkinkan serangga atau hewan kecil lainnya bisa masuk ke dalam resapan dan menimbulkan bau? Tidak. Apakah lubang masuk kotoran terbuka atau tertutup ya Bapak? Tertutup. Karena apa Pak? Ya, karena kita sistemnya perpipaannya di bawah tanah, jadi ya memang tertutup. Dan untuk septic tank itu berkala kita sedot, kita undang untuk dikuras, istilah dibuang, seperti jasa sedot WC. Pada lantai jamban itu kotor dan sulit dibersihkan tidak ya Bapak? Tidak, karena kita lantainya keramik. Dalam jamban itu apakah ada serangga? Tidak ada. Apakah lantai jamban tergenang, tidak mudah mengalir sehingga menimbulkan bau tidak sedap? Tidak, karena keramik. Luas jamban sekitar 1 kali 1 meter. Lebih, kurang lebih ya 3 meter persegi. Apakah air jamban tidak mudah digelontorkan? Mudah. Apakah tidak tersedia sabun di jamban? Ada. Buat apa ya Pak? Biasanya? Ya biasa untuk kebersihan, untuk membunuh kuman. Apakah lantai di jamban licin berlumut? Tidak. Karena sering dibersihkan ya Bapak? Iya. Jika jamban terdapat bak penampung air, apakah ada jentik-jentik nyamuk yang bersarang? Tidak, kita sering menguras. Apakah air buangan dari septic tank dialirkan ke pekarangan rumah? Tidak. Karena apa ya Pak? Karena kita biasanya mengundang jasa sedot septic tank. Apakah air buangan yang diresapkan mencemari sumber air dengan jarak kurang dari 10 meter? Tidak. Karena apa ya Pak alasannya? Karena
pembuangan pipanya memang sudah mempertimbangkan pencemaran seperti itu. Jadi diusahakan pencemaran buang limbahan itu tidak mencemari sumber air. Apakah air buangan menimbulkan genangan? Tidak, Alasannya apa ya Bapak? karena pakai saluran perpipaan dan buangannya itu langsung menuju ke parit lingkungan. Apakah saluran air buangan dalam keadaan terbuka? Tertutup. Karena apa? Ya karena semuanya betonisasi, sudah terbetonisasi. Apakah menimbulkan bau atau aroma tidak sedap? Tidak. Karena sudah Sudah Pak, pengamatan kami kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Intan Permatasari. Mereka saya mewawancarai Ibu Sri Mulyani. Boleh. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan dan Ibu menjawab ya atau tidak saja. Apakah di rumah Bapak atau Ibu menggunakan toilet pribadi di rumah? Iya. Terus, jika Bapak atau Ibu menggunakan toilet pribadi di rumah, apakah Ibu menggunakan toilet bersama? Tidak. Jika Ibu menggunakan toilet bersama, apakah berupa jamban? Berapa meter jamban dari rumah Ibu? Kurang lebih sekitar 10 meter. Apakah ada sumber air di sekitar jamban, misalnya sungai, yang digunakan masyarakat untuk MCK, mandi, cuci, dan tidak? Untuk sumber air minum, Ibu menggunakan sumur atau pump? Jika menggunakan sumur jenis apa? Tidak. Jika Ibu menggunakan sumur, apakah ada sumber pencemaran radius 10 meter dari sumber tersebut? Tidak. Adakah sewaktu-waktu genangan air pada jarak sekitar 2 meter? Apakah ada saluran pembuangan di sekitar sumur? Sapi tank? Ada. Apakah ada lantai semen mengitari sumur dengan radius sekitar 1 m? Bagaimana cara meletakkan ember limbah sumur? Diletakkan begitu saja atau digantung? Terus, apakah air yang digunakan di rumah Ibu sambungan rumah sendiri? Jika yang digunakan berasal dari sambungan pribadi, adakah seringkali terjadi gangguan? Jika Ibu menggunakan air keran untuk keperluan sehari-hari, terutama masak dan cuci, ataukah air untuk masak menggunakan air kemasan? Adakah potensi pencemaran dari saluran air di rumah? Apakah Ibu menggunakan tandon untuk menyimpan air? Jika menggunakan tandon tersebut, adakah potensi pencemaran? Apakah tandon air Bapak atau Ibu sudah memenuhi standar? Sekian, terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani sudah mau untuk diwawancarai. Sama. Terus apakah di rumah ini menggunakan toilet pribadi, Mbak? Kalau di sini itu kita pakai toilet umum, jadi kita pakai toilet luar. Terus, nah itu dibuat ya sebagaimana fungsi toilet umum pada umumnya. Berarti kalau pakai toilet umum itu jarak jambannya juga bersama berupa jamban. Jamban ini
Iya. Kamar mandi kan? Ya. Iya. Kami sakit ya itu kan. Heeh. Saya ke samping modus. Terus sumber airnya itu dari mana ya? Kalau di sini itu sumber airnya berasal dari PDAM. Oh, berarti pakai PDAM. Terus kalau sumber minumnya apa biasanya menggunakan kemasan atau air PDAM? Kalau dari minumnya itu kita pakai yang kemasan. Biasanya Tapi kalau untuk mencuci dan lain-lain itu pakai PDAM. Iya. Berarti tidak menggunakan sumur ya di sini, Mi? Tidak ada sumur. Lalu apakah ada genangan di dekat sumber air? Kalau Apa bocor begitu? sejauh ini tidak ada ya kalau saya lihat gitu. Oke, tidak ada kendala ya berarti di sumur Pak Ibu. Toiletnya yang digunakan itu seperti apa ya? Menggunakan apa? Contohnya leher angsa, terus jenis toilet yang digunakan itu leher angsa, terus bawahnya langsung septic tank gitu, Mbak? Bukan, tapi tanknya terpisah ya. Oh, bisa berarti. Terus jarak resapan buat airnya itu septic tank dari toilet itu jauh apa enggak? Berapa meter kira-kira? Kalau jarak itu ya cukup Kurang lebih dari 10 meter ada? ada 5 meteran mungkin. ya sekitar. Septic tanknya itu tertutup atau terbuka? Tentu saja tertutup ya. Kalau Untuk kebersihan kamar mandi itu di dalam kamar mandi ada hewan-hewan kecil atau enggak? Sering terdapat hewan kecil? umumnya itu hanya semut, kecoa ya 1 kali 2 kali lah. Tapi selebihnya bersih. Sering dibersihkan berapa kali sehari? Seminggu sekali ya. Tapi kalau misalnya Dua ya kali kalau sehari. untuk membersihkan toilet tuh kayak setelah mandi itu kalau misalnya ada yang perlu dibersihkan ya disikat, kalau tidak ada ya tidak ada. Air yang di dalam toilet itu sering keluar nggak kalau mandi atau buat nyuci? Kan ada pintu yang nggak tertutup rapat, jadinya muncrat jadinya keluar. Kalau itu maksudnya muncrat-muncrat gitu ya. Itu ada ya sebenarnya, apa ya? Kadang kalau misalnya ya kan kalau misalnya kita buang air gitu ya, maksudnya membuang air ya, bukan buang air secara kecil, tapi buang air ke dalam toilet itu kan ya gimana ya, namanya juga ada Toiletnya kira-kira berapa meter ya? ya sekitar 3 kali 3 Luas toiletnya kira-kira berapa meter kali berapa meter? kurang lebih 1 kali 2 meter. Kalau sedang menggunakan toilet itu mampet atau tidak di saluran pembuangan air? Kalau sejauh ini ya kadang mampet karena beberapa kendala ya, kayak kalau misalnya kita nyisir di kamar mandi itu kan rambutnya itu kan kebuang ke saluran air, tapi hal itu bisa langsung diatasi gitu ya. Lantainya licin apa enggak? Tidak Udah kering. ya. Di kamar mandi itu ada bak yang berisi jentik-jentik, Tidak ada. selalu terjaga kebersihannya. Iya. Pengen dari wastafel, kamar mandi, pokoknya dari sumber air itu dibuangnya ke septic tank atau di pekarangan rumah ya? Kalau itu di septic tank ya, di pencerahan ya. Terus air buangannya itu mencemari sumber lingkungan atau enggak? Kalau itu jelas ya, itu mencemari.
karena kebanyakan di sini itu kan muaranya muara akhirnya itu kan ke sungai. Sungai itu kan cemar. Kan tadi dibuang ke selokan, itu menimbulkan genangan atau tidak? Ya, kalau itu musiman ya, karena kadang iya kadang enggak. Tergantung, kadang kan ada yang buang sampah sembarangan di situ, tapi juga karena kita juga ada berbersihan, jadi ya itu mungkin dibersihkannya sekitar 3 hari sekali. Sering menimbulkan aroma tidak sedap. Kalau dari jarak kurang dari 3 meter ya, tapi kalau udah 3 meter ke bawah itu ya sekali. Baik, terima kasih.